Baru-baru ini sebuah diskusi berjudul "Mengikis Feodalisme dalam Demokrasi di Indonesia" diselenggarakan oleh Komisi Kebudayaan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Muncul banyak pertanyaan, ada apa dengan feodalisme? Dalam banyak percakapan muncul kesimpulan bahwa salah satu yang menyebabkan mundurnya bahkan rusaknya demokrasi kita di Indonesia adalah karena budaya politik kita masih dipengaruhi oleh unsur-unsur feodalisme. Jadi demokratis tidaknya suatu negara dapat dilihat dari budaya politiknya atau yang disebut dengan civic culture yang berkembang dalam masyarakat. Jika budaya politik mendukung berkembangnya demokrasi, maka sistem politiknya juga cenderung demokratis. Demikian sebaliknya. Tapi fakta realitas dalam masyarakat kita, budaya politik kita masih sangat dicemari oleh unsur-unsur feodalisme. Apa sih unsur-unsur feodalisme itu? Pertama, berorientasi pada kekuasaan. Jadi, para penguasa politik dan ekonomi itu hanya mementingkan kekuasaan, dan mereka berusaha mewujudkan kekuasaan itu dengan segala cara. Bahkan bisa disebut menghalalkan semua cara, termasuk cara-cara yang manipulatif, eksploitasi, dan kekerasan. Jadi semua mereka gunakan. Mereka menggunakan semua bentuk manipulasi untuk mendapatkan kekuasaan. Jadi orientasi mereka itu bukan pada kesejahteraan, apalagi kemakmuran masyarakat. Sementara kalau kita bicara tentang demokrasi, maka ujungnya itu adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini loh. Jadi kalau ada orang bicara, ayo kita membangun demokrasi, kita lihat ukurannya itu sejauh mana kesejahteraan masyarakat terbangun berdasarkan prinsip demokrasi tersebut. Unsur yang kedua adalah kekerabatan. Nah, akhir-akhir ini kita sibukkan dengan dinasti politik. Nah, itulah dia. Kekuasaan itu hanya berputar di lingkungan kerabat dengan sistem nepotisme yang penuh dengan kecurangan, penuh dengan hal-hal yang melanggar aturan. Akibatnya, orang lain yang memiliki kemampuan dan kompetensi tidak mendapatkan kesempatan memimpin dan memajukan bangsanya. Ada banyak loh wilayah di negeri kita ini yang sejak reformasi itu yang memerintah itu ya di circle kerabat itu juga, mulai dari bapaknya, istrinya, anaknya, kembali lagi ke adiknya. Ya, jadi selama 25 tahun yang memimpin itu nggak ada orang lain, cuma dia saja. Nah, untuk mempertahankan kekuasaan dalam lingkungan kerabat itu pasti mereka melakukan semua cara, dan mudahnya karena mereka memiliki semua fasilitas negara dipakai untuk kepentingan-kepentingan kerabat, kepentingan-kepentingan kekuasaan yang bernuansa dinasti politik tersebut. Unsur ketiga adalah pengkultusan. Nah, dalam sistem feodalisme ini para penguasa politik, ekonomi, bahkan juga penguasa agama ya, itu bukan hanya ditakuti melainkan juga dipuja bagaikan Tuhan. Nah, kondisi ini tentu saja akan membawa kepada hal-hal yang merugikan masyarakat, karena masyarakat nggak berani mengkritik mereka. Ya, karena mereka itu dipersepsikan sebagai Tuhan, sebagai dewa. Ya, karena itu mari deh kita membangun nalar kritis, ya, membangun inovasi yang kreatif sehingga nggak muncul nih kelompok-kelompok yang dikultuskan seperti ini. Karena betapapun juga mereka itu adalah manusia yang bisa salah. Karena itu kalau melihat pemimpin, tolong deh jangan melihat dia seperti dewa. Kita mesti melihat apa sih yang dia lakukan, sepak terjangnya untuk kepentingan masyarakat itu apa. Karena dia menggunakan semua fasilitas negara, semua fasilitas daerah. Untuk kepentingan siapa? Seharusnya itu adalah untuk kepentingan masyarakat seluruhnya. Jadi mereka berkuasa itu betul-betul melakukan amanahnya untuk memajukan bangsa, untuk memajukan wilayahnya, untuk memajukan rakyatnya. Nah, kita lihat sejauh mana dia melakukan upaya-upaya memajukan pendidikan, memajukan fasilitas kesehatan sehingga semua warga mendapatkan kenyamanan di dalam pelayanan kesehatan, dalam transportasi, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan dan seterusnya. Karena itu jelas sekali bahwa feodalisme mengganggu tegaknya demokrasi.
terutama berkaitan dengan penegakan prinsip hak asasi manusia dan keadilan sosial. Budaya feodal selalu berujung pada tindakan diskriminasi, intoleransi, penindasan, korupsi, dan akhirnya pemusnahan kelompok-kelompok minoritas. Ini berbahaya sekali.